Melalui literasi, pikiran kita seperti buku yang terbuka, memperkaya jiwa dan pengetahuan dan menerangi langkah kehidupan. Dalam perjalanan pemrograman C++, literasi menjadi kunci untuk membuka pintu inovasi para programmer. Inilah topik yang akan saya bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fala dari Prodi Informatika STK UPS Tegal. Salam kenal teman-teman semua. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pemrograman C++. Pengarang Budi Raharjo, kategori buku panduan bidang ilmu komputer, ISBN 979338660. Ukuran buku 16x24 cm, halaman 442 halaman, penerbit Informatika Bandung, tahun terbit 2006. Buku pemrograman C++ karya Budi Raharjo membahas semua komponen yang terkandung dalam C++ standar, dari yang termudah sampai yang tersulit, sehingga dapat membantu pembaca untuk mempersiapkan diri menjadi seorang master C++. Penggunaan bahasanya yang mudah dan banyak contoh program yang disertai dapat memungkinkan pengembang untuk membuat program dengan struktur yang jelas dan modular. Banyak orang menganggap bahwa bahasa C++ merupakan bahasa yang kuno, padahal bahasa C++ memiliki kelebihan sebagai bahasa pemrograman yang powerful dan efisien dalam pengelolaan sumber daya. Buku setebal 442 halaman ini dapat menjadi panduan berharga untuk mengatasi kompleksitas sintaksisnya. Meskipun buku ini dicetak tahun 2006, tapi masih bisa relevan untuk menambah wawasan mendalam tentang praktik pengodingan modern dan membantu pembaca mengoptimalkan kegunaan C++ dengan cara yang lebih kontemporer. Pada buku ini menjelaskan fitur-fitur dari bahasa C++, antara lain pemrograman yang berorientasi pada objek, memberikan struktur jelas pada program, dan dapat menurunkan biaya pengembangan. Dengan kombinasi fitur-fitur ini, C++ memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan perangkat lunak yang besar dan kompleks, dengan fokus pada kejelasan struktural dan pengurangan biaya pengembangan jangka panjang, mirip dengan cara manusia modern, dan dapat melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan efisien dibandingkan dengan nenek moyang kita yang ternyata masih primitif. Penulis juga menjelaskan, sebelum dijalankan oleh komputer, kode program C++ perlu dikompilasi menjadi bahasa mesin terlebih dahulu. Dari sinilah asal-muasal C++ sering disebut sebagai bahasa pemrograman kompilasi. Buku ini juga terdapat proses-proses kompilasi dan eksekusi program di dalam C++. Yang pertama, preprosesor, yaitu memasukkan kode program, dan yang kedua, compiler, yaitu menerjemahkan kode program. Yang ketiga, assembler, yaitu membuat sebuah kode objek. Yang keempat, link editor, yaitu menggunakan fungsi-fungsi dari luar. Jadi analogi yang mungkin membantu memahami proses kompilasi ini adalah seperti memasak. Memasukkan kode program sama halnya dengan menyiapkan resep makanan. Lalu compiler adalah seorang koki yang mengolah bahan-bahan makanan yang menghasilkan sebuah hidangan jadi. Dan hidangan jadi ini bisa disebut juga dengan file eksekusi dari assembler. Sementara proses linking atau link editor dapat diibaratkan sebagai penyajian hidangan dengan tambahan pustaka sebagai bumbu. Jadi kesimpulannya, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman C++ dengan penjelasan yang jelas dan jawaban yang relevan. Para pembaca mengapresiasi pendekatan praktis dan struktur yang sistematis, membuatnya cocok untuk pemula maupun pengembang berpengalaman. Meskipun beberapa mencatat kekurangan dalam pokok bahasan tertentu, secara keseluruhan buku ini dianggap sebagai sumber yang baik untuk memahami dan menguasai C++. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena itu datang dari saya pribadi, tapi kalau ada kelebihan itu datang dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.